Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita dulu penggerak satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alim, apa kabarnya hari ini? Apakah Ibu dalam keadaan sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak David. Cuma saya ada problem ini Pak David. Kira-kira Pak David sibuk apa tidak? Saya minta waktu sebentar untuk berbincang Pak David. Ibu Alim sedang ada masalah ya? Kira-kira ada masalah apa Bu? Mungkin saya dapat membantu dari percakapan kita ini. Nah, kebetulan pada hari ini saya sedang tidak ada jam mengajar Bu. Jadi saya punya waktu untuk berbincang dengan Ibu. Mungkin kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ini Pak David, saya itu punya siswa di kelas 4. Jadi anak tersebut itu tidak begitu aktif dalam pembelajaran saya. Dan juga anak tersebut sering tidak mengerjakan tugas Pak David. Itu permasalahan saya Pak David. Oh, itu ya Bu permasalahannya. Jadi ada siswa Ibu yang kurang motivasinya dan juga jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, dalam hal ini apakah Ibu sudah pernah mengamatinya secara langsung? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ya? Sudah Pak David, saya sudah memanggil siswa yang bersangkutan. Jadi dari hasil pengamatan saya dan saya menanyakan langsung, ternyata murid saya itu tidak suka mata pelajaran pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Pak David. Yang kedua, kalinya murid saya itu lemah dalam membaca huruf Arab Pak. Nah, padahal pendidikan agama Islam itu Bu sangat penting untuk diajarkan kepada siswa kita pada tingkatan usia seperti ini. Nah, mungkin juga pembelajaran bahasa Arab yang Ibu sampaikan, mereka mempunyai masalah lain nih Bu. Apakah Ibu pernah menelitinya lebih dalam Bu? Salah satunya siswa saya tersebut kurang memahami Pak bahasa Arab maupun tulisan huruf Arab Pak David. Iya, benar sekali Bu Ali. Memang menulis Arab itu memerlukan keahlian khusus Bu. Dan itu perlu dilatih secara konsisten. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan dari siswa Ibu? Seperti halnya pendidik yang lain Pak David, saya sebagai pendidik juga ingin agar siswa saya tersebut mampu mengikuti pembelajaran saya secara aktif seperti siswa yang lainnya Pak David. Iya Bu, tentunya itu adalah harapan dari kita semua sebagai tenaga pendidik. Nah, kemudian untuk kita mencapai hal yang seperti itu Bu, kira-kira adakah rencana atau langkah-langkah apa nih yang akan Ibu lakukan ke depan? Mungkin saya itu kurang bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat, sehingga siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran saya. Yang kedua, mungkin saya tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga anak kurang begitu bersemangat. Dan mungkin yang akan saya lakukan Pak David, saya lebih nanti akan menggunakan metode pembelajaran sesuai materi. Dan yang kedua, mungkin akan saya gunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga murid saya tersebut mau dan tertarik mengikuti pembelajaran saya Pak David. Bagus sekali apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Alim. Nah, apakah Ibu pernah melakukan strategi ini pada pembelajaran Ibu yang telah lalu? Jika sudah, bolehkah Ibu ceritakan bagaimana Bu pengalamannya? Karena Pak David, saya pernah melakukan sebuah metode di kelas lain di mana saya menggunakan kegiatan ice breaking, pesan berantai, di mana saya membagi siswa dengan beberapa kelompok. Dengan pesan berantai tersebut yang dilakukan oleh siswa, otomatis semua siswa terlibat aktif Pak David. Nah, jadi tujuan pembelajaran saya dapat tercapai. Wah, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran Ibu. Nah, jika boleh kita rating nih Bu ya. Jika kita boleh rating dari poin 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ini ada di poin keberapa Bu Alim?
Karena metode pembelajaran yang saya terapkan tadi cukup berhasil Pak David, saya kira-kira ada di level 8 sampai 9 Pak David. Wah, berarti itu sudah bagus, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan? Nilainya sudah cukup tinggi menurut saya. Nah, jika boleh saya bertanya nih, apakah Ibu Alim memerlukan bantuan dalam merancang rencana pembelajaran Ibu ini? Tentu saja Pak David, karena saya ini sebagai pendidik masih banyak kekurangan di dalamnya. Nah, saya memerlukan dukungan yang pertama dari pihak kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kita berbagi pengalaman perihal bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran yang baik Pak David di kelas. Yang selanjutnya saya akan melibatkan orang tua dari murid-murid yang bermasalah Pak David, sehingga proses pembelajaran di sekolahan itu tercapai atau tidaknya bisa kita ketahui bersama-sama. Oh, begitu ya Bu Alim. Nah, kira-kira kapan nih rencana Ibu untuk melakukan hal itu? Itu saya berencana secepatnya akan selalu mengupgrade informasi perihal bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk siswa agar siswa terlibat aktif, serta saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai Pak David. Baik Ibu Alim. Nah, menurut saya perencanaan yang Ibu lakukan tadi sudah sangat tepat. Namun agar hal itu berhasil, kita memerlukan komitmen secara konsisten untuk menerapkannya Bu Alim. Lalu bagaimana kira-kira Ibu Alim akan menguatkan komitmen itu? Saya memiliki komitmen Pak David karena sebelum hal-hal yang belum pernah saya lakukan akan saya lakukan di pembelajaran saya selanjutnya. Dengan komitmen tersebut, saya yakin bahwa saya mampu melayani murid dengan metode-metode pembelajaran yang menarik serta dapat memfasilitasi mereka dengan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Wah, luar biasa Bu Alim, apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya Bu. Kira-kira apakah Ibu memerlukan bantuan atau dukungan dari yang lainnya lagi Bu? Karena saya sudah mendapatkan dukungan Pak David dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan orang tua murid, mungkin dukungan dari pihak lain itu dari diri saya sendiri Pak David. Nah, jadi saya harus memiliki komitmen untuk selalu melakukan apa yang sudah saya rencanakan tersebut. Baik, begitu ya Bu Alim. Berarti yang Ibu perlukan ini adalah dukungan dari dalam diri sendiri agar bagaimana caranya dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas diri Ibu. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu terapkan dan itu menurut saya sudah sangat bagus. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah ada perbincangan dengan saya? Apakah kita sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah Pak David, dengan perbincangan kita kali ini saya bisa menemukan gambaran solusi dari permasalahan saya Pak David, sehingga saya itu bisa melakukan sebuah tindakan yang tepat sehingga pembelajaran saya itu menjadi lebih berkualitas. Iya Bu Alim, tentunya harapan Ibu itu juga adalah harapan saya sebagai pendidik dan itu adalah harapan kita semua agar kita bisa menjadi guru yang lebih menuntun kepada siswa kita. Nah, kira-kira apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup Pak David. Dengan perbincangan kita kali ini saya sudah menemukan gambaran solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak David atas waktunya, meluangkan waktu ya. Terima kasih kembali Bu Alim. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan perbincangan-perbincangan ini dan saya harapkan apa yang menjadi permasalahan oleh Ibu dapat terselesaikan. Baik Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak David, saya melihat kemarin ada jejak Pak David menelpon saya. Maaf Pak, kemarin saya itu ada kegiatan, jadi mungkin ada yang bisa saya bantu Pak David? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Alim, kemarin saya ada call Ibu, tapi sayangnya Ibu tidak angkat.
Padahal saya ingin berbincang dengan Ibu. Ada sesuatu hal yang mengganjal nih Bu di hati saya, dan itu tentang keadaan lingkungan sekolah di tempat saya mengajar, Bu. Sebelum kita berbincang, Pak David, saya mau bertanya, kira-kira dari hasil perbincangan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya, mungkin kita bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya, dan juga mungkin saya bisa menghilangkan sedikit perasaan yang tidak nyaman nih di hati saya. Kayak gitu, Bu Alim. Kira-kira ada masalah apa, Pak David? Bisa ceritakan inti permasalahannya? Baik, Bu Alim. Permasalahannya itu begini, Bu. Ini tentang kedisiplinan di lingkungan sekolah saya. Disiplin itu bukan hanya kita terapkan kepada siswa kan, Bu ya. Namun kita sebagai tenaga pendidik juga harus disiplin. Nah, di lingkungan sekolah saya itu kadang ada tenaga pendidiknya nih yang datang cepat, terus pulangnya juga cepat. Namun ada juga yang datangnya lambat, Bu, tapi pulangnya juga cepat. Nah, hal itu tentunya adalah contoh yang tidak baik bagi anak didik kita, sehingga mereka mungkin akan mencontohnya. Dan saya merasa hal itu tidak sesuai dengan penerapan budaya positif, Ibu. Mungkin apakah Bapak pernah menelusuri, Pak, penyebab dari kejadian yang seperti itu, Pak? Iya, Bu, saya pernah melakukan pengamatan nih, mengapa hal itu bisa terjadi. Ternyata mungkin karena jarak ke sekolah tempat kerja kami itu sangat jauh, karena kami berada di perbatasan, Bu, daerah pantai. Nah, hal itu mungkin memerlukan waktu yang agak lama bagi guru untuk sampai ke sekolahnya. Kemudian saya rasa yang kedua adalah aturan di sekolah, terutama di kantor, mungkin tidak terpampang dengan jelas aturan disiplin, sehingga aturan yang melanggar itu membuat hal ini bisa terabaikan, kayak gitu, Bu. Dari kondisi seperti itu, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak David harapkan? Tentunya kondisi idealnya adalah guru itu datangnya lebih awal dan pulangnya sesuai jam kerja. Dan hal itu tentunya akan diimbaskan kepada siswa kita, sehingga mereka melihat kedisiplinan dari gurunya. Dari kondisi hal yang seperti itu dan harapan Bapak memimpikan kondisi ideal di sekolah seperti apa, apakah ada Bapak melakukan sebuah tindakan seperti itu, Pak, untuk mewujudkan hal ideal tersebut? Saya pernah, Bu, berbicara langsung dengan pimpinan sekolah. Artinya saya ingin menerapkan diseminasi budaya positif, menguatkan kembali lingkungan positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta kedisiplinan menjadi lebih meningkat. Dari hal-hal yang Bapak ingin terapkan tadi, apakah Bapak sudah pernah mencoba seperti itu, Pak, mungkin di semester yang lalu? Saya sudah memulainya, Bu, dari diri saya. Maksudnya saya mulai dari kelas saya. Jadi di kelas saya menerapkan diseminasi budaya positif dan membuat kak kelas, keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas di sana, sehingga terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas saya. Jadi terbentuklah kesadaran sosial dan kesadaran emosional siswa, kesadaran dirinya menjadi meningkat, dan kepercayaan terhadap kita juga sebagai pendidik menjadi meningkat, Bu. Menurut saya langkah-langkah yang Bapak terapkan sudah cukup baik. Nah, untuk melakukan rencana tersebut, apakah Bapak memerlukan dukungan? Iya, Bu Alim, seperti tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa saya sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, tentang bagaimana caranya saya akan menerapkan diseminasi budaya positif dan menyebarkannya kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah saya, agar hal itu tidak terkesan seolah saya menggurui mereka. Jadi saya perlu backup dari kepala sekolah, sehingga kegiatan itu menjadi kegiatan yang nyaman dan bermanfaat bagi semua, sehingga saya juga leluasa untuk menjelaskannya. Luar biasa yang Bapak David lakukan. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak terapkan dan laksanakan,
Kira-kira kalau di rating Pak dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak di angka berapa? Dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas saya, kalau di rating itu ada di angka 8 Bu Jadi Alim. nanti kalau sudah diterapkan secara maksimal bisa lebih meningkat Pak ya di level 9 mungkin Pak ya sampai 10. Kemudian Pak David saya mau tanya satu hal lagi ini. Kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk selalu mewujudkan kondisi ideal seperti yang Bapak harapkan? Baik Bu Alim, mungkin komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan terus menerapkan hal ini di kelas saya. Mungkin mengajak anak-anak membuat poster, kata-kata bijak, dan iklan agar kegiatan aksi nyata ini dapat dilihat oleh seluruh siswa, sehingga itu berimbas kepada mereka dan juga dapat dilihat aksi nyata ini oleh rekan sejawat, sehingga mungkin mereka bisa meniru-niru nih strategi yang saya terapkan, dan secara tidak langsung hal itu menguatkan kesadaran sosial dan kesadaran emosional semuanya Bu Alim. Luar biasa yang Bapak David lakukan. Semoga tujuan Bapak terlaksana dengan baik. Mungkin ada yang bisa Bapak tanyakan lagi Pak selain hal-hal tersebut di atas tadi? Selain dari perbincangan kita yang tadi, saya rasa sudah cukup nih Bu. Saya sudah sangat tercerahkan dengan perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu Pak David. Terima kasih Pak David. Bapak, semoga saya doakan semoga bisa mewujudkan kondisi ideal di sekolah Bapak. Amin. Terima kasih Bu Alim. Dengan percakapan ini saya merasa lebih fresh dan hal yang mengganjal di hati saya seakan sudah mulai teredakan Bu Alim. Saya harap mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi ya. Sama-sama Pak David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alim. Sampai jumpa.